Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo. Ini kok kacamataku kotor ya. Mungkin yang nggak pakai kacamata nggak ngerti rasanya ini ya. Editor, boleh kasih sedikit kekotoran di kamera. Nah, ya jadi kayak gini pandanganku. Dan agak bureng juga ya diedit. Seketika aku pakai kacamata juga diedit jadi layarnya bersih lagi ya. Tada. Oke, jadi jernih lagi. Ya, itu rasanya orang pakai kacamata. Di video kali ini, aku pengen membahas dan mengupas tuntas tentang sebuah aplikasi live yang dipakai oleh banyak artis dan juga oleh banyak influencer di Korea. Nah, kira-kira kenapa? Langsung kita mulai. Nama aplikasi ini adalah Prism Live atau Prism Live. Oke, kalau kurang bagus intonasinya mohon dipahami. Yang artinya adalah prisma. Mungkin polo-polo udah tahu apa itu prisma. Yang bentuk segitiga itu loh, yang dulu kalau kita pelajaran IPA itu mesti ditaruh terus dikasih cahaya. Oh, bisa gini ya gitu itu loh. Ngerti toh? Prisma itu. Dan di belakangnya ada live, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi Prism Live. Kenapa aplikasi ini kok dipakai oleh banyak orang? Jujur, polo-polo nonton ini lewat YouTube ya. Oh ya, iyalah tak uploadnya di YouTube ya apa sih? Aplikasi YouTube sendiri loh Mas Hansol ada cara live-nya. Kenapa nggak pakai itu? Harus kenapa pakai live-nya aplikasi Prism ini? Banyak yang tanya kayak gitu. Aku nggak tahu polo-polo sempat nonton atau enggak, tapi tanggal 8 Mei 2020 kali ini waktu aku ulang tahun, sebenarnya aku itu pengen banget mukbang langsung live melalui YouTube bareng polo-polo biar bisa kayak komunikasi langsung. Ternyata yang terjadi adalah koneksinya itu putus-putus. Yang kedua itu sempet live, udah ngomong, tapi audionya nggak masuk. Yang ketiga, udah live, koneksi udah tersambung, tapi yang nonton bilangnya nggak bisa atau kayak error terus gitu. Sehingga akhirnya live itu tak pindah ke Instagram. Pernah kejadian kayak gitu dan karena itu jadi malas untuk melakukan live di YouTube. Udah gitu kalau mau live di YouTube itu harus pakai aplikasi sendiri untuk menunjukkan sedikit editan-editan ataupun mau nunjukin video lain itu harus ngedit sendiri gitu loh. Jadi kurang nyaman lah pakai aplikasi YouTube ini. Tapi aplikasi Prism ini beda. Pertama, aplikasi ini stabil banget. Jadi dengan koneksi internet yang mungkin kurang cepat, nggak harus kayak di Korea. Kalau koneksi internet kita di rumah itu kurang cepat, ya itu bisa disesuaikan juga. Dia itu bakal mengubah kualitasnya yang lebih rendah. Kalau misalnya kualitas internetnya bagus, bakal dibaguskan juga. Dan bahkan ini support hingga kualitas 1080 dan FPS-nya 60. Ini aplikasi YouTube aja nggak bisa loh. Tapi tentu nggak semua HP, tergantung juga HP dan juga koneksi internetnya. Tapi support up to 1080 60 FPS. Mungkin yang nggak tahu 60 FPS, ini video tak rekam dalam 24 fps, tak tunjukkan yang 60 fps. Gini loh, rasanya 60 fps. Geraknya jadi lembut toh. Waktu nge-live itu jadi nyaman banget, baik waktu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Jadi indoor, outdoor itu bisa karena aplikasi ini benar-benar bisa menyesuaikan koneksi internet dan juga lebih stabil daripada aplikasi bawaan YouTube sendiri. Yang pernah melakukan live di YouTube mungkin ngerti lah gimana rasanya live di YouTube. Jadi kayak deg-degan gitu. Ini kalau putus gimana gitu. Bukan putus sama pacar, putus sama koneksi live-nya itu. Oke, berikutnya. Yang kedua, polo-polo tahu ini apa? Ya, jack 3,5 mm untuk mic. Jadi, kalau misalnya kita nge-live itu kadang ada beberapa program yang tidak support untuk HP yang menggunakan external audio. Kalau HP ku zaman sekarang udah pakai yang Type-C ya, tapi kan banyak juga HP yang masih menggunakan 3,5 mm atau di Type-C ini kita tancapkan gender, habis itu pakai ini. Nah, harus pakai gini kenapa sih Mas Hansol? Kan mic-nya di HP ada, ngapain pakai? Biar bisa kayak gini. Oke, jadi kita mau cobain kue baru. Nah, lebih enak didengar toh, jadi mau live mukbang, live apapun, bisa menghasilkan video yang kualitasnya itu juga nggak kalah bagus. Karena kalau pakai mic bawaannya HP, bukannya jelek, cuman tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau kita lagi di luar, ruang mic gitu kan pengennya pakai mic yang fokus di mulut kita, ataupun mic yang lebih sesuai lah. Ya, itu enak keduanya. Ketiga, sambil live pun
Jujur kayak video-video kayak detektif Raumit atau Reading No, aku lebih prefer menggunakan yang udah diedit karena bisa diedit. Karena kalau misalnya sambil live aku mau menunjukkan foto atau nunjukin video itu susah banget. Tapi ini aplikasi support yang namanya screencast. Jadi misalnya sambil live aku pengen nunjukin video ini atau foto ini, bisa kita siapkan dan sambil live bisa kita tampilkan. Jadi misalnya sambil live aku ngomong tentang Tanah Toraja, langsung nunjukin foto yang tak maksud. Sambil ngomong gini aku ngomong Hansol loh, muncul fotonya Hansol. Itu kan nggak bisa kalau live biasanya. Tapi kalau menggunakan Prism Live ini, kita udah siapkan waktu kita live, tinggal kita ini fotonya, ini videonya, ini saya. Ya, tunjukkan apa gitu ya, thumbnail video-video gitu. Ya, editor, mantap. Aplikasi lain itu nggak ada yang bisa kayak gini, sungguhan. Ini nyaman banget. Nah, ini semua udah enak, udah nyaman banget. Tapi masalahnya ada tulisan-tulisan kayak gini biasanya. Watermarknya gitu. Dan kualitasnya rendah. Biasanya kayak gitu kan ya. Tapi kalau ini nggak ada watermark ya. Kita tonjok aja watermark. Gas! Loh, nanti waktu nganu disuruh bayar. Biasanya 0,99 US dollar untuk menghilangkan watermark selamanya gitu. Enggak, Rek. Aplikasi ini memang ada watermarknya, tapi bisa kita hilangkan di settingnya. Dan kita lanjut ke poin berikutnya. Semua ini gratis. Semua fitur yang ada dalam aplikasi ini gratis, jadi nggak perlu bayar 0,99 lah, 1,99, 6,99 hanya di harga 9,99 US dollar. Nggak ada. Ini semua free. Watermark nggak ada, kualitas tinggi, kualitas audio juga bagus. Dan ini aplikasi bisa live hingga 6 channel itu barengan. Makanya artis-artis Korea itu banyak banget yang pakai. Soalnya kan mereka harus komunikasi lewat YouTube, juga lewat aplikasi dari Korea sendiri, ataupun lewat Instagramnya mereka, sehingga kan harus barengan. Ini bisa support hingga 6 output barengan 6. Jadi dengan satu kamera itu bisa berkomunikasi dengan 6 channel barengan. Tapi kalau 6 gitu mungkin bacanya susah ya. Tapi bisa gitu, support. Nah, untuk berikutnya, pernah nggak waktu nonton live tiba-tiba kayak gini? Ada tulisannya menunggu koneksi. Wah. Ternyata yang live itu waktu nge-live gini nggak sengaja kepencet tombol back atau tombol home button atau kepencet ini screen lock-nya, sehingga live-nya itu tiba-tiba terpotong. Pasti pernah kejadian kan ya? Untungnya aplikasi ini juga support. Waktu kepencet kayak gitu pun, dia itu tetap ada mode yang namanya backup. Jadi tetap berjalan di background mode-nya gitu. Jadi masih berjalan. Jadi kita yang salah pencet pun nggak kaget, yang nonton pun nggak hilang. Oh no, sing moro WhatsApp ini. Nah, jadi gitu. Enaknya yang live pun nggak kaget, yang nonton pun nggak sedih. Dan jujur ya, waktu salah pencet sekali gitu, yang nonton itu langsung hilang semua. Karena dikira udah selesai langsung. Dan jujur nggak semua dari kita kan waktu mau rekaman udah siap gini ya. Kayak sekarang kan waduh rambut udah tak belah gini. Untuk garisnya keras gini sih nggak kelihatan, harus pakai kacamata. Nah, untuk garisnya gini kan lancip toh. Tapi bayangkan aku pas keruwel gitu kan, terus muka masih belum meraup gitu kan, gila nih tuh. Tapi di aplikasi ini, Prism Live ini ada beauty effect yang bikin paling nggak lebih ganteng. Oke. Jadi polo-polo bisa langsung nyobain install ini, gratis. Nah, mungkin polo-polo di sini banyak bilang, loh Mas Hansol, saya tuh suka banget aplikasinya. Tapi sayangnya saya tuh nggak suka live. Saya tuh jarang live gitu, jarang saya. Saya tuh pengennya jadi YouTuber kayak Mas Hansol aja yang ngupload video editan. Berita bagusnya, ini aplikasi juga bisa digunakan untuk ngedit. Jadi yang sering tanya aku, Mas enaknya ngedit pakai apa kalau ini bayar? Ini bisa ngedit gratis. Dan satu info baik lagi, dia ada musik 100 lagu ya. 100 lagu yang bebas dari copyright yang bisa digunakan waktu kita ngedit. Enak tuh, jadi nyari lagu nggak susah, ngedit bisa di HP. Ya kan namanya orang budget beda-beda ya. Aku dulu juga mulai cuman pakai satu HP. Jadi kalau benar-benar cuma punya satu HP, udah bisa rekaman, bisa diedit pakai ini, bisa live pakai ini. Kurang satu, yaitu ide dan juga kemauan kita. Ya toh? Ya, jadi tinggal ada atau tidaknya kemauan kita. Oke polo-polo, di video kali ini kita udah udah tak beritahu apa sih Prism Live ini. Mungkin buat polo-polo yang baru mau mulai YouTube ataupun sudah mulai YouTube tapi ada kebingungan, semoga bisa nyobain aplikasi ini dan jadi terbantu. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Oh ya, by the way, ini aplikasi dibuat sama perusahaan besar di Korea yang namanya Naver, jadi aman.